Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer atau computer networking. Teman-teman di sini sudah nonton di video saya yang sebelumnya. Yang pertama, tentang pengenalan jaringan komputer. Sekarang kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita lihat dulu jenis-jenis jaringan berdasarkan ukurannya. Di sini kita bagi menjadi 4 saja dulu yang akan kita jelaskan. Yang pertama, Local Area Network. Kedua, Personal Area Network. Ketiga, Metropolitan Area Network. Dan keempat, Wide Area Network. Keempat jenis ini yang paling banyak atau yang umum digunakan atau yang diketahui oleh orang-orang. Tapi nanti akan ada lagi jenis-jenis jaringan selain ini. Oke, kita bahas yang keempat ini saja dulu. Yang pertama adalah Local Area Network. Kalau misalkan kita bicara Local Area Network atau yang sering teman-teman gunakan istilahnya itu adalah LAN. LAN ini dia merefer kepada kumpulan dari komputer-komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Biasanya areanya itu kecil. Cuman seukuran kantor atau seukuran rumah atau gedung kecil. Itu masih kita bisa sebut dengan area LAN. Kalau di dalam LAN itu, komputer-komputer yang terhubung tadi, dia terkoneksi menggunakan media komunikasi kayak kabel contohnya. Kabel koaksial. Kabel twisted pair atau pakai fiberoptik kabel. Jadi sekarang itu, LAN juga sudah menggunakan fiberoptik. Sekarang banyak, kalau dulu itu fiberoptik itu terkenal dengan harganya mahal. Memang saat ini masih mahal juga. Tetapi harganya itu sudah tidak semahal kalau dibandingkan dengan UTP yang masih lebih mahal. Tapi sudah tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi orang-orang berpikir, ya sudah investasi agak mahal sedikit. Tetapi mereka bisa mendapatkan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan UTP. Jadi jangan aneh lagi, kalau teman-teman kerja di perusahaan, misalnya perusahaan kecil misalkan, tetapi backbone-nya sudah menggunakan fiberoptik. Sudah tidak asing lagi sekarang orang-orang menggunakan fiberoptik. Cuman memang satu sisi fiberoptik itu instalasinya rada ribet. Kenapa banyak orang menggunakan LAN? Yang pertama itu gampang dan juga murah. Artinya walaupun menggunakan IO pun, kebutuhan kabelnya tidak terlalu banyak ketika kita membangun jaringan MAN atau WAN. Kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan juga tidak terlalu mahal. Karena LAN itu bicaranya hanya lokal saja, mungkin kita tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang high-end ya. Misalkan Cisco. Walaupun sebenarnya bisa saja, kalau kita punya uang, kita punya cost-nya unlimited, perusahaannya punya cost, pakai perangkat-perangkat high-end. Tapi sebenarnya dengan perangkat-perangkat yang medium sampai low itu masih bisa kita membangun jaringan local area network. Kayak switch, terus kabel jaringannya atau kabel Ethernet-nya, dan juga Ethernet network adapternya. Minimal pakai perangkat seperti itu yang harus ada di dalam local area network. Harus pakai router? Router tidak perlu. Di LAN itu nggak perlu pakai router. Kalau sudah menggunakan router, baru dia masuknya bisa dikategorikan sebagai MAN. Ini contoh di jaringan lokal, jaringan LAN. Jadi satu jaringan yang mungkin ada beberapa device atau perangkat-perangkat lainnya, kayak server, atau komputer, atau perangkat-perangkat lainnya. Kemudian printer yang terhubung ke jaringan itu tetap saja kita sebut dengan local area network. Jadi tidak dilihat dari perangkat-perangkat end user, server, dan seterusnya tetapi kita lihat dari scope-nya, atau luas dari areanya. Kemudian yang kedua ada personal area network. Mungkin sebagian teman-teman di sini baru dengar, biasanya kan identik 3, LAN, MAN, WAN. Di sini saya masukkan satu jenis jaringan yang namanya personal area network. Jaringan ini biasanya dibuat dan dikelola dalam jaraknya kurang lebih 10 meter.
Biasanya tipikal dari jaringan PAN ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat komputer yang digunakan secara personal saja. Contoh misalkan teman-teman di sini pasti punya speaker Bluetooth atau headset Bluetooth. Ketika teman-teman menggunakan headset Bluetooth terus terhubung ke perangkat smartphone atau menggunakan speaker Bluetooth terhubung ke perangkat smartphone, jaringan tersebut keterhubungan tadi antara perangkat-perangkat tadi itu disebut dengan PAN. Jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Dari telinga ke saku kita mungkin jaraknya 1 meter atau 2 meter. Misalkan handphone kita ditaruh di meja masih bisa. Tapi ketika lebih dari 2 meter pasti terjadi interferensi di sana. Tapi jaraknya kecil, makanya disebut dengan personal area. Jarak kecil dan penggunaannya lebih ke personal. Contoh misalkan komponen-komponen pembentuk personal area network ada laptop. Kemudian laptop itu terhubung ke mobile phone. Kemudian media-media player device atau perangkat-perangkat media player, termasuk dengan contoh misalkan mesin game PlayStation, Xbox, kemudian Nintendo Wii dan seterusnya. Itu kita sebut dengan komponen-komponen dalam PAN. Jadi perangkat-perangkat atau komponen-komponen tadi itu ya lokasinya itu berada di area tidak lebih dari 10 meter atau 30 feet. Itu personal area network. Di sini ada dua jenis atau disebutnya dua kelas PAN. Yang pertama itu wired atau kabel PAN. Yang kedua adalah wireless PAN. Sebenarnya yang lain juga ada dua. Ada dua kelas. Ada yang wired, ada yang wireless. Ada yang pakai kabel. Ada yang tanpa kabel. Biasanya kita sebut dengan WLAN. PAN pun ada dua. Ada yang pakai kabel. Ada yang tanpa kabel. Kalau pakai kabel biasanya terhubung pakai USB. Misalkan HP kita terhubung ke komputer menggunakan USB atau terhubung ke laptop menggunakan USB. Itu disebut dengan PAN, area PAN. Kemudian kalau yang wireless biasanya menggunakan teknologi-teknologi komunikasi wireless. Misalkan HP kita terhubung ke komputer menggunakan USB atau terhubung ke laptop menggunakan USB. Itu disebut dengan PAN, area PAN. Kemudian kalau yang wireless biasanya menggunakan teknologi-teknologi komunikasi wireless. Untuk jenis-jenisnya dari personal area network ada tiga. Pertama, ada body area network. Kedua, offline network. Dan ketiga, small home office network. Untuk jenis-jenisnya dari personal area network ada tiga. Pertama, ada body area network. Kedua, offline network. Dan ketiga, small home office network. Kalau body area network itu biasanya dia bergerak secara individu saja. Contoh, misalkan mobile network. Mobile network itu menggunakan termasuk ke dalam body area network. Atau yang kedua, offline network itu biasanya kita sebut dengan home network atau jaringan di dalam rumah, dan itu biasanya kita bisa menghubungkan antara komputer ke TV. Sekarang kan perangkat-perangkat di rumah kita itu sudah serba smart. Smart TV, smart reflektor, smart AC, smart-smartan. Semuanya kalau sudah terhubung di dalam satu rumah itu juga bisa disebut dengan PAN juga sebenarnya, karena penggunaannya adalah buat personal. Atau yang kedua, offline network itu biasanya kita sebut dengan home network atau jaringan di dalam rumah, dan itu biasanya kita bisa menghubungkan antara komputer ke TV. Sekarang kan perangkat-perangkat di rumah kita itu sudah serba smart. Smart TV, smart reflektor, smart AC, smart-smartan. Semuanya kalau sudah terhubung di dalam satu rumah itu juga bisa disebut dengan PAN juga sebenarnya, karena penggunaannya adalah buat personal. Kalau LAN itu kan lebih global penggunanya, bisa orang lain, berbagai macam orang bisa gabung. Tapi kalau ingat personal area network, selain areanya kecil, juga fungsinya atau penggunaannya hanya untuk personal saja. Jenis yang ketiga adalah small home office network. Ini artinya device-device yang berbeda itu terkoneksi dengan internet menggunakan jaringan corporate via VPN. Ketika kita menggunakan jaringan VPN ya ke kantor, misalkan dari perangkat kita di rumah, itu juga kategorinya bisa termasuk kategori PAN dengan jenis small home office network. Contohnya,
kita bisa menghubungkan smartphone kita ke berbagai macam device-device atau perangkat-perangkat, baik itu perangkat mobile ataupun perangkat-perangkat di rumah. Jenis yang ketiga adalah Small Home Office Network. Ini artinya device-device yang berbeda itu terkoneksi dengan internet menggunakan jaringan corporate via VPN. Ketika kita menggunakan jaringan VPN ya ke kantor, misalkan dari perangkat kita di rumah, itu juga kategorinya bisa termasuk kategori dengan jenis Small Home Office Network. Selanjutnya ya ketiga ada Metropolitan Area Network. Ini cakupan areanya lebih luas dari LAN, di mana MAN ini biasanya sudah terkoneksi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Oleh karena itu, biasanya MAN ini selain membutuhkan switch, juga membutuhkan router. Karena apa? Karena untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain, yang beda jaringan itu harus digunakan router. Namun ini idealnya itu bisa diterapkan di sebuah kota atau di sebuah daerah. Contoh misalkan kampus. Antara kampus satu dengan kampus dua beda daerah, satu di Makassar, satu di Goa, misalkan itu sudah beda daerah, walaupun satu kota. Beda daerah, beda gedung. Ketika dihubungkan kedua kampus tadi, itu termasuk ke dalam kategori Metropolitan Area Network. Biasanya sering digunakan pada pusat-pusat pemerintahan yang terhubung ke institusi lain. Kemudian komunikasi antar institusi, bank dengan bank yang lain, misalkan cabang di Tamalandrea dengan bank yang ada cabang di Petarani, itu bisa terkoneksi, yaitu menggunakan MAN. Atau institusi besar yang berada di area metropolis, dan juga digunakan komunikasi-komunikasi dalam military base antar kota, bisa termasuk ke dalam kategori metropolitan. Protokol-protokol yang digunakan tidak mungkin lagi kita menggunakan kabel UTP. Kalau misalkan pakai Apple mungkin masih bisa, tapi rata-rata ketika membangun jaringan MAN ini biasanya menggunakan protokol jaringan tersendiri. Contoh misalkan menggunakan Frame Delay atau menggunakan ATM. Kalau dulu itu masih menggunakan ADSL dan masih banyak lagi contoh-contoh protokol yang bisa digunakan di jaringan MAN ini. Jadi anggapannya satu gedung itu akan terhubung ke gedung yang lain. Jaraknya segimana? Jaraknya itu ya bisa antar kota. Contoh misalkan kalau di sini kantor pusatnya di Makassar terhubung ke kantor cabangnya itu ada di Pindrang. Misalkan jaraknya berapa? 160 km. Tapi ketika dihubungkan walaupun jaraknya sampai dengan 160 km, karena dalam satu area maka area jaringannya dalam satu jaringan walaupun beda kota. Jarak yang jauh itu disebut dengan MAN atau jarak 20 km. Misalkan 10 km masih di dalam kota itu juga masih disebut dengan MAN selama dia dalam satu area dalam satu cakupan bisnisnya. Yang keempat ini adalah Wide Area Network. Jaringan WAN ini merupakan jaringan dengan cakupan terbesar dan terluas. Jaringan ini bisa mencakup antar provinsi bahkan sampai dengan antar negara, jadi cakupannya luas mendunia dan tentunya lebih besar dibandingkan WAN dan MAN. Tidak terbatas terhadap lokasi geografinya, jadi mau dari Indonesia ke Nigeria pasti bisa terhubung, dari Nigeria ke Jepang bisa terhubung, dari Jepang ke Rusia bisa terhubung, bahkan dari Rusia sampai dengan ke Chili misalkan itu masih bisa terhubung. Jadi tidak ada batasan atau restricted area untuk bicara wide area network, semuanya bisa terhubung selama dengan catatan selama jaringan-jaringan kecilnya itu ada. Jadi sebenarnya WAN ini dia gabungan antara jaringan-jaringan kecil terkoneksi semuanya, terkoneksi seluruh dunia, terkoneksi maka jadilah yang namanya Wide Area Network. Nah koneksinya pakai apa? Macam-macam medianya, karena dia sudah gabungan pasti ada yang pakai wireless, ada yang pakai kabel, bisa pakai kabel telepon, bisa pakai jalur satelit dan juga bisa menggunakan fiber optik. Biasanya untuk backbone antar negara itu rata-rata itu menggunakan fiber optik. Contoh yang paling simple adalah internet.
Internet ini adalah contoh dari jaringan WAN karena internet itu adalah jaringan yang paling luas, jaringan publik yang paling luas dan menjangkup antar negara sampai dengan pelosok-pelosoknya itu kita sebut dengan WAN. WAN ini biasanya kita gunakan untuk edukasi, untuk pembelajaran, untuk pemerintahan. Kan apalagi Indonesia ya, pemerintahan itu kan negaranya luas, kemudian terdiri dari berbagai macam pulau, provinsinya banyak, kota-kotanya banyak sampai dengan yang terkecil itu lurah mungkin. Pemerintahan di sana bagaimana caranya bisa melapor ke pusat kalau misalkan tidak dibantu dengan WAN? Ya biar government pasti menggunakan teknologi atau jenis jaringan WAN ini. Atau juga bisa digunakan aktivitas-aktivitas untuk kebutuhan bisnis, untuk jualan, misalkan untuk memperluas marketnya, untuk melakukan iklan dan seterusnya. Ini fungsi dari Wide Area Network. Beberapa contoh WAN selain internet tadi, misalkan mobile broadband 3G, 4G, sekarang ini 5G itu disebut dengan WAN. Contoh dari WAN atau ada private network, misalkan bank. Bank biasanya dia akan membuat jaringan privat antara satu bank dengan bank yang lain antara kantor. Satu dengan kantor yang lain di lokasi yang berbeda. Kemudian last mile, maksudnya adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang menawarkan pelayanan internetnya atau istilahnya ISP. Contohnya lah misalkan IndiHome. IndiHome kan pelanggannya tidak hanya di Bandung saja. Di Sumatera ada, di Medan ada, di Aceh ada. Dari Sabang sampai Merauke ada. Kalau misalkan jaringannya Telekom, ISP karena banyak customernya maka itu termasuk ke kategori contoh WAN. Yang keempat ini adalah Wide Area Network. Jaringan WAN ini merupakan jaringan dengan cakupan terbesar dan terluas. Jaringan ini bisa mencakup antar provinsi bahkan sampai dengan antar negara, jadi cakupannya luas mendunia dan tentunya lebih besar dibandingkan WAN dan MAN. Tidak terbatas terhadap lokasi geografinya, jadi mau dari Indonesia ke Nigeria pasti bisa terhubung, dari Nigeria ke Jepang bisa terhubung, dari Jepang ke Rusia bisa terhubung, bahkan dari Rusia sampai dengan ke Chili misalkan itu masih bisa terhubung. Jadi tidak ada batasan atau restricted area untuk bicara Wide Area Network. Semuanya bisa terhubung selama dengan catatan selama jaringan-jaringan kecilnya itu ada. Jadi sebenarnya WAN ini dia gabungan antara jaringan-jaringan kecil terkoneksi. Terkoneksi semuanya, terkoneksi seluruh dunia, terkoneksi maka jadilah yang namanya Wide Area Network. Nah koneksinya pakai apa? Macam-macam medianya, karena dia sudah gabungan pasti ada yang pakai wireless, ada yang pakai kabel, bisa pakai kabel telepon, bisa pakai jalur satelit dan juga bisa menggunakan fiber optik. Biasanya untuk backbone antar negara itu rata-rata itu menggunakan fiber optik. Contoh yang paling simple adalah internet. Internet ini adalah contoh dari jaringan WAN karena internet itu adalah jaringan yang paling luas, jaringan publik yang paling luas dan menjangkup antar negara sampai dengan pelosok-pelosoknya itu kita sebut dengan WAN. WAN ini biasanya kita gunakan untuk edukasi, untuk pembelajaran, untuk pemerintahan. Kan apalagi Indonesia ya, pemerintahan itu kan negaranya luas, kemudian terdiri dari berbagai macam pulau, provinsinya banyak, kota-kotanya banyak sampai dengan yang terkecil itu lurah mungkin. Keuntungannya apa dari WAN ini? Yang pertama itu karena dia cakupannya itu luas secara geografik. Maka orang-orang atau masyarakat itu banyak menggunakan jaringan WAN ini. Bahkan ketergantungan. Saat ini kita mulai ketergantungan terhadap jaringan WAN. Kalau misalkan kita nggak connect internet, rasanya gimana gitu? Kemudian keuntungannya kedua adalah centralized data. Jadi data-datanya terpusat. Jadi WAN itu mendukung data atau informasi yang tersentralisasi. Biasanya contoh misalkan emailnya. Email ya Gmail misalkan itu kan tersentral ya. Jadi dimanapun orang berada, mereka bisa akses servernya. Kemudian update file atau update OS atau update aplikasi dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek download. Biasanya cukup otomatis update aja. Selama ada jaringan WAN atau jaringan internet, kita bisa melakukan itu.
Kirim-mengirim pesan yang sangat cepat. Ya tidak hanya menggunakan. Karena dulu kan kita kirim pesan itu pakai SMS. Sekarang itu tidak harus. Tidak hanya mengandalkan SMS aja. Tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan WAN atau memanfaatkan jaringan WAN untuk bisa saling kirim-mengirim pesan. Mau bentuknya teks, mau bentuknya gambar, mau bentuknya animasi, mau bentuknya video, itu bisa kita kirim dengan cepat. Kemudian juga bisa sharing resource atau software sampai dengan menjalankan bisnis. Jadi kalau dulu orang jualan itu ketika buka bisnis di kota A, ya sudah marketnya cuma di kota A saja. Tapi sekarang, contohnya misalkan tukang sayur. Di dekat rumah saya ada tukang sayur. Dia bisa memperluas pasarnya. Tidak cuma daerah Sudiang, tapi dia bisa perluas ke seluruh area di Makassar dengan menggunakan jaringan WAN. Istilahnya, business without border itu seperti itu. Jadi bisnis sekarang itu sudah gak melihat lagi batasan-batasannya. Selama mereka bisa lakukan pemasaran antar kota, bahkan luar negeri, selama ada istilahnya jasa pengiriman dan seterusnya. Dan terakhir adalah high bandwidth. Jadi memang wide area network itu didesain dengan bandwidth yang sangat tinggi. Apalagi di jaringan backbone WAN-nya, itu bisa sampai ratusan giga bahkan tera. Tapi ingat sekali lagi ya, ketika ada manfaat yang ditawarkan atau keuntungan, pasti akan ada kerugian. WAN pun punya kekurangan-kekurangan atau kerugian-kerugian. Yang pertama, pasti masalah keamanan. Karena jaringan WAN itu publik, luas, mencakup ke seluruh negara sampai dengan pelosok-pelosok di mana hampir populasi manusia bisa menggunakan teknologi WAN ini, maka isu security itu menjadi faktor utama di dalam jaringan WAN. Yang kedua adalah biaya instalasinya sangat tinggi. Karena kita nggak mungkin lagi menggunakan EVO yang single core atau yang kecil misalkan yang kabelnya tipis gitu. Itu tidak bisa lagi. Tapi kita harus menggunakan fiber optik yang besar sekali, bahkan lebih banyak digabung jadi satu. Itu butuh biaya yang besar sekali ya. Kemudian network troubleshoot. Jadi ketika ada kejadian putus di mana, itu agak lebih susah untuk melakukan troubleshoot-nya. Ketika bicara ada masalah di jaringan backbone-nya, akan susah dan akan lebih lama waktu dibutuhkan untuk melakukan troubleshoot-nya. Dibandingkan dalam menggunakan LAN. Kalau LAN ada masalah, kita bisa langsung press. Ternyata kabel ini yang nge-connect. Ternyata komputer ini yang rusak dan seterusnya. Tapi kalau WAN itu susah. Bukan susah sih, maksudnya butuh waktu yang lama. Nah ini contoh dari jaringan WAN. Jadi sudah gabungan dari LAN, kemudian gabungan dari wire LAN, wireless LAN, gabungan dari PAN, gabungan dari MAN. Jadi satu semuanya terhubung. Makanya di situ disebut dengan namanya wide area network. Perangkat-perangkatnya apa saja di dalamnya? Banyak sekali. Dan juga tambahan. Tadi 4. LAN, MAN, PAN, dan WAN. 4 jaringan utama. Itu yang perlu teman-teman pahami. Saya akan kasih satu bonus buat teman-teman di sini. Mungkin ini tidak berhubungan langsung dengan jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan area. Tadi kan yang kita bahas itu adalah jenis-jenis jaringan dalam cakupan area. Tapi ada salah satu jenis jaringan yang disebut dengan neural network. Apa itu neural network? Ini merupakan sebuah jaringan yang mencoba untuk meniru jaringan otak manusia. Sekarang itu masih banyak orang-orang yang mencoba untuk research di sini. Jadi namanya otak manusia itu kan punya saraf-saraf, jaringan-jaringan terhubung. Bagaimana otak itu bisa terhubung ke tangan? Bagaimana otak itu bisa memerintah tangan untuk gerak, jari untuk gerak, mulut untuk bicara, dan seterusnya. Itu ada jaringan-jaringannya. Neural network itu mencoba untuk membuat berbagai macam algoritma yang akan digunakan untuk pola-pola recognition. Pola-pola recognition. Algoritma itu tadi, dia mencoba untuk meniru otak manusia. Biasanya neural network ini digunakan untuk menginterpretasi data-data pada sensor. Jadi ketika sensor masuk, diinterpretasi menjadi data digital, kemudian baru disampaikan menggunakan jaringan neural network ini. Contohnya adalah mesin persepsi, kemudian clustering,
ada labeling raw data, dan masih banyak lagi. Fungsi yang pertama itu ada klasifikasi di mana dia melabel data, kumpulan-kumpulan data, kemudian dibuat kunci faktornya di berbagai macam klasifikasi. Contoh misalkan digunakan pada klasifikasi face detection, muka. Setiap muka orang itu punya pola yang berbeda-beda. Setiap pola itu harus dibuat jaringan-jaringannya. Jadi untuk melihat pola-pola face detection atau identifikasi by image, atau facial expression, ekspresi muka itu bisa juga kita kenali. Bukan cuma muka saja tapi ekspresinya juga bisa kita kenali. Atau mengidentifikasi objek di gambar. Misalkan ada gambar kita ingin identifikasi ada objek apa saja di gambar. Itu juga bisa menggunakan neural network ini. Voice recognition. Suara Doraemon itu punya pola. Pola itu dapat digunakan atau diidentifikasi dengan menggunakan neural network. Kemudian speech transcription into text. Jadi kita mengubah suara kita yang melalui audio ini menjadi tulisan-tulisan. Mungkin teman-teman pernah mencoba nulis di dokumen Word misalkan dengan menggunakan voice. Atau melakukan pencarian di remote smart TV misalkan. Hello Google, channel ini dong misalkan contohnya seperti itu. Nanti akan muncul teksnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang kedua adalah clustering. Ini juga berhubungan dengan grouping, pengelompokan sebenarnya, pengelompokan data. Tapi dia akan berhubungan dengan deteksi yang sama, yang similar, yang biasanya digunakan untuk melakukan searching image, dokumen, suara, atau mendeteksi aktivitas-aktivitas anomali biasanya. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya fungsi clustering. Kemudian selain dua itu, ada juga untuk predictive analysis atau menganalisis prediksi. Atau menggunakan, biasanya kita kenal dengan namanya regression. Bahwa dengan neural network kita bisa melakukan predictive analysis. Fungsi predictive analysis, juga fungsi lain dari neural network ini untuk melakukan deep learning. Kemudian juga contoh-contohnya misalkan untuk melakukan kasus-kasus seperti breakdown. Kita bisa ngecek kesehatan atau mengidentifikasi penyakit dari tubuh kita, gejala-gejalanya bagaimana, kemudian hardware breakdown sampai dengan employee turnover berhubungan dengan kepegawaian. Itu kita bisa menggunakan predictive analysis. Ini contohnya, kurang lebih bentuk dari neural network. Ini contoh yang sederhana. Jadi hanya ada bulat-bulat, garis-garis gitu, ada panah. Ini ada artinya. Maksudnya ketika kita bicara jaringan neural, ada elemen-elemen penting di sana. Yang pertama ada layer, yang kedua ada node, yang ketiga ada koefisien. Mungkin gambarnya simpel seperti ini, tapi kalau kita sudah masuk ke contoh neural network yang real, yang benar-benar kompleks, layer, node, sama koefisiennya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman pernah lihat kayak hampir persis, saya tidak bilang sama, tapi hampir persis dengan pohon keputusan atau decision tree. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Akhirnya kita akan jumpa lagi. Kita bertemu lagi di materi-materi perkuliahan berikutnya. Mentari tenggelam di ufuk barat. Langit senja pun kian pekat. Semoga ilmu membawa manfaat dan jadi bekal dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.